Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Jadi kali ini aku mau ngajak kalian semua untuk bahas kasus ini. Kasus yang benar-benar naas dan sangat memilukan yang dialami seorang anak gadis belia berusia 7 tahun di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang diruqyah oleh dukun palsu karena dianggap kerasukan genderuwo. Aisyah meninggal saat praktik dilakukan dan jasadnya dirawat selama 4 bulan karena dipercaya akan bangun kembali. Astagfirullahaladzim. Makanya kasus ini harus banget kita bahas di sini ya, supaya dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik, terutama bagi kita ini orang tua dan mungkin calon orang tua, agar dapat lebih memahami berbagai macam karakter dari anak-anak kita. Sampai amit-amit ya, jangan sampai ketemu hal-hal seperti ini di lingkungan kita, terlebih menimpa diri kita sendiri. Jangan sampai guys. Oke lah, bagaimana kisah dan kasusnya langsung saja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ya, siapkan dulu posisi terbaik kalian, cemilan dan minuman kalian. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, siap kita mulai karena ini serius. Aisyah Latifatul merupakan anak perempuan dari pasangan Marsidi dan Suwartinah yang tinggal di Dusun Paponan, Kecamatan Bajen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Aisyah yang kala itu baru berumur 7 tahun dikenal oleh para tetangganya sebagai anak yang aktif dan mudah bergaul. Namun, bagi kedua orang tuanya, Aisyah dianggap sebagai anak yang nakal dan super aktif. Bahkan, keduanya mengira kenakalan sang anak akibat gangguan makhluk gaib. Kedua orang tua Aisyah pun lalu meminta bantuan Haryono dan Budiono, dua orang yang mengaku dukun dan bisa menyembuhkan Aisyah dengan meminta uang sejumlah 6 juta rupiah. Keduanya lalu melakukan praktik pengusiran jin yang mereka sebut genderuwo pada tubuh Aisyah sekitar bulan Januari 2021 silam. Namun, praktek pengusiran jin yang mereka lakukan sangat berbahaya. Aisyah dimandikan dengan kembang dan ditenggelamkan sebanyak 4 kali di bak mandi. Setelah praktik pengusiran selesai, Aisyah sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi alih-alih panik, kedua dukun itu meyakinkan orang tua Aisyah bahwa tidak sadarnya Aisyah adalah bagian dari pengobatan. Mereka mengatakan ketika genderuwo itu pergi, Aisyah akan segera sadar kembali dan sembuh dari gangguannya. Aisyah lalu dibaringkan di kasur rumahnya. Nah, selama 4 bulan lamanya, kedua orang tua Aisyah menunggu Aisyah terbangun. Meskipun tubuh Aisyah mulai mengeluarkan aroma tak sedap dan membusuk, kedua orang tuanya tetap percaya dengan ucapan sang dukun tadi. Bahkan untuk mengurangi aroma tidak sedap dari tubuh Aisyah, mereka secara rutin membersihkan tubuh anaknya itu. Mereka juga memberikan pengharum ruangan dan kapur barus di sekitar kasur tempat jasad Aisyah dibaringkan. Kasus ini baru terbongkar pada Minggu 16 Mei 2021 setelah tante Aisyah curiga dengan keberadaan keponakannya itu yang tidak ikut kumpul acara keluarga. Ketika rumahnya didatangi, mereka mendapati jasad seorang anak kecil yang sudah mengering bagaikan mumi di atas kasur. Yang mengejutkan sekali, kedua orang tua Aisyah dengan tenang mengatakan bahwa jasad itu adalah Aisyah yang sedang menjalani pengobatan dan akan bangun kembali ketika sudah sembuh nanti. Tante serta kakek Aisyah yang kaget akan hal tersebut lalu bergegas melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian yang langsung memeriksa ke lokasi rumah Aisyah. Dan benar saja, mereka mendapati hal yang sama di lokasi tersebut. Akan tetapi, kedua orang tuanya tetap yakin bahwa anaknya akan kembali bangun sesuai janji sang dukun tadi. Akhirnya keempat orang, yakni 2 orang dukun dan 2 orang tua Aisyah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Namun sampai saat ini saya belum menemukan apa vonis akhir yang dijatuhkan kepada keempat tersangka tersebut. Kisah tragis Aisyah Latifatul menyimpan banyak pelajaran penting baik dari segi kemanusiaan, pendidikan, maupun dari segi sosial. Bahayanya melabeli anak dengan sebutan nakal, serta bahayanya kepercayaan buta kepada dukun atau praktik mistis. Pentingnya pendidikan dan literasi kesehatan mental, serta pentingnya peran keluarga besar dan tetangga dalam menjaga dan mengawasi anak-anak kita. Kasus ini juga menggarisbawahi bahwa praktik mistis yang merugikan dan menghilangkan nyawa tidak boleh dibiarkan atau ditoleransi. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan perlindungan kepada anak-anak kita. Mungkin terdengar sangat menyakitkan, tapi kasus ini mencerminkan betapa pentingnya membangun masyarakat yang lebih berpendidikan, lebih rasional, dan lebih peduli terhadap sesama. Semoga Aisyah mendapatkan keadilan, dan semoga tidak ada lagi Aisyah-Aisyah lain yang menjadi korban karena ketidaktahuan dan kepercayaan buta pada hal-hal yang mistis. Saya Tony Munandar, bye.